Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, nama saya Rizmo Depozia dan rekan saya Silva Nuraida akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Ekonomi Politik Radikal, Strukturalisme, dan Dependensia. Yang pertama itu ada pendahuluan. Ekonomi politik radikal berupaya memahami hubungan kekuasaan dan ketimpangan dalam sistem ekonomi global. Pendekatan ini menolak pandangan ekonomi konvensional yang menekankan pasar bebas dan menyoroti bagaimana struktur ekonomi dunia menciptakan ketergantungan antara negara maju dan negara berkembang. Strukturalisme melihat keterbelakangan negara berkembang sebagai akibat dari struktur ekonomi global yang timpang, bukan karena kelemahan internal, sementara teori dependensia menegaskan bahwa ketertinggalan merupakan hasil dari hubungan eksploitasi antara negara pusat atau maju dan negara berkembang atau pinggiran. Selanjutnya ada masalah keterbelakangan dan ketergantungan di dunia ketiga. Yang pertama itu ada keterbelakangan ekonomi. Keterbelakangan ekonomi ini karena rendahnya industrialisasi, produktivitas, dan infrastruktur. Muncul karena negara-negara berkembang banyak bergantung pada ekspor bahan mentah dan impor barang industri dan negara maju. Yang kedua ada ketergantungan global. Ketergantungan global sendiri bergantung pada ekspor bahan mentah dan impor barang industri negara maju. Proses ini diperkuat oleh struktur global kapitalis di mana negara maju menguasai teknologi, investasi, dan nilai tambah ekonomi. Dan yang ketiga ada keterbatasan kemandirian. Keterbatasan kemandirian ini, struktur ekonomi dan teknologi dunia membuat negara berkembang sulit mengatur perkembangan sendiri. Selanjutnya ada munculnya aliran ekonomi politik radikal. Aliran ekonomi politik radikal muncul sebagai respon terhadap keterbatasan pendekatan ekonomi konvensional yang hanya menekankan pasar dan pembangunan linear. Aliran ini menekankan pentingnya melihat hubungan kekuasaan, ketimpangan, dan konflik kepentingan dalam sistem ekonomi, khususnya antara negara maju dan negara berkembang. Di sini ada latar belakangnya. Latar belakangnya itu kritik terhadap ekonomi konvensional yang fokus pada pasar dan pembangunan linear tanpa memperhatikan ketimpangan dan hubungan kekuasaan global. Yang kedua ada fokus utamanya. Fokus utamanya itu menyoroti ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang serta konflik kepentingan sosial ekonomi dalam masyarakat. Yang ketiga ada tokoh dan pendekatannya. Tokohnya itu terinspirasi dari Marxisme berkembang menjadi strukturalisme dan dependensia atau Frank yang menekankan ketergantungan dan eksploitasi sistemik. Dan yang terakhir ada tujuannya. Tujuannya itu memberikan analisis kritis terhadap struktur ekonomi global dan mendorong perubahan sistem yang lebih adil bagi negara berkembang. Selanjutnya itu ada ekonomi politik pendekatan strukturalisme. Pendekatan strukturalisme menekankan bahwa keterbelakangan negara berkembang disebabkan oleh posisi subordinat mereka dalam struktur ekonomi global, bukan kelemahan internal. Perdagangan internasional dan distribusi nilai tambah membuat negara berkembang sulit mandiri, sehingga pendekatan ini membantu memahami batasan dan mencari solusi untuk mengurangi ketimpangan sosial. Di sini ada pandangannya. Yang pertama, keterbelakangan negara berkembang bukan akibat kelemahan internal, tapi karena posisi subordinat dalam sistem ekonomi dunia. Yang kedua ada fokus utamanya. Fokus utamanya itu menyoroti struktur ekonomi global yang timpang antara negara maju, pusat, dan negara berkembang atau pinggiran. Dan yang ketiga ada ciri khas. Ciri khasnya itu menekankan peran perdagangan internasional, distribusi nilai tambah, dan ketergantungan struktural. Dan yang keempat itu ada tujuannya. Yang pertama tujuannya itu untuk memahami bagaimana struktur global membatasi kemandirian ekonomi negara berkembang dan mencari solusi untuk mengurangi ketimpangan.
Pendekatan strukturalisme dalam ekonomi politik radikal menekankan bahwa keterbelakangan negara berkembang bukan semata-mata akibat kelemahan internal, melainkan posisi subordinat mereka dalam struktur ekonomi global. Negara-negara maju menguasai teknologi, nilai tambah, dan perdagangan internasional, sehingga negara berkembang tetap bergantung sebagai penyedia bahan mentah dan tenaga kerja murah. Dengan memahami ketergantungan struktural ini, kita dapat melihat bagaimana sistem ekonomi global membatasi kemandirian negara berkembang, sekaligus menekankan perlunya strategi pembangunan yang mempertimbangkan posisi struktural dalam hubungan internasional. Selanjutnya itu ada ekonomi politik, pendekatan dependensia. Pendekatan dependensia dalam ekonomi politik radikal menekankan bahwa keterbelakangan negara berkembang merupakan hasil hubungan ketergantungan dengan negara maju. Negara berkembang sering berperan sebagai pemasok bahan mentah dan tenaga kerja murah. Sementara negara maju menguasai nilai tambah ekonomi, teknologi, dan keuntungan perdagangan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembangunan di negara berkembang tidak bisa dipahami secara terpisah dari sistem kapitalisme global dan mendorong analisis kritis untuk mencari cara mengurangi ketergantungan serta meningkatkan kemandirian ekonomi. Di sini ada beberapa tokoh yang mendukung dependensia. Yang pertama itu ada Paul Baran. Paul Baran adalah seorang ekonom Amerika yang menjadi salah satu tokoh penting dalam pemikiran ekonomi politik radikal, khususnya sebagai cikal bakal teori ketergantungan dependensia. Ia menganalisis keterbelakangan negara-negara berkembang dan menunjukkan bahwa hal itu bukan sekedar akibat kelemahan internal, melainkan karena struktur ekonomi global yang timpang. Menurut Baran, surplus ekonomi di negara maju dikontrol secara sistematik, sehingga negara berkembang sulit mengakses sumber daya dan nilai tambah secara penuh. Pemikiran Baran ini menjadi dasar bagi teori dependensia yang kemudian dikembangkan oleh Andre Gunder Frank dan Fernando Henrique. Pendekatan ini menekankan bahwa negara berkembang sering berperan sebagai pemasok bahan mentah dan tenaga kerja murah bagi negara maju, sehingga keterbelakangan mereka bersifat struktur dan sistematik. Selanjutnya itu ada Andre Gunder Frank, seorang ekonomi dan sosiologi Jerman dan Amerika yang menjadi salah satu tokoh sentral dalam teori ketergantungan. Ia mengembangkan pemikiran Paul Baran dan menekankan bahwa keterbelakangan negara berkembang bukanlah tahap awal pembangunan, melainkan akibat hubungan eksploitasi yang sistemik dengan negara maju. Menurut Frank, negara-negara pinggiran tetap berada dalam posisi subordinat karena mereka dieksploitasi melalui perdagangan internasional, investasi asing, dan kontrol teknologi oleh negara maju. Selanjutnya, Andre Gunder Frank membuat 3 hipotesis dalam struktur hubungan antara negara-negara metropolis maju dengan negara-negara satelit yang terbelakang. Pihak metropolis akan berkembang dengan pesat, sedangkan pihak satelit akan tetap dalam posisi keterbelakangan. Negara-negara miskin yang sekarang menjadi satelit perekonomiannya dapat berkembang dan mampu mengembangkan industri yang otonom bila tidak terkait dengan metropolis dari kapitalis dunia, atau kaitannya sangat lemah. Dan yang terakhir tuh ada kawasan-kawasan yang sekarang sangat terbelakang dan berada dalam situasi yang mirip dengan situasi dalam sistem feodal adalah kawasan-kawasan yang pada masa lalu memiliki kaitan yang kuat dengan metropolis dan sistem kapitalis internasional. Kawasan-kawasan ini adalah kawasan-kawasan penghasil ekspor bahan mentah primer yang terlatar akibat adanya hubungan perdagangan internasional. Samir Amin 1976. Samir Amin adalah tokoh kunci dalam teori ketergantungan dependensi teori yang memiliki bagaimana negara-negara maju mengeksploitasi
negara berkembang melalui sistem ekonomi global. Buku-bukunya yang paling berpengaruh meliputi Akumulasi dalam Skala Dunia, menganalisis akumulasi kapital secara global dan dampaknya terhadap ketimpangan. Amin berpendapat bahwa kapitalisme global menciptakan pusat atau negara maju dan pinggiran atau negara berkembang, di mana yang terakhir dieksploitasi melalui perdagangan tidak adil dan hutang. Ia mendorong transisi ke sosialisme demokratis dan pembangunan endogen berbasis lokal untuk mengatasi ketergantungan pemikirannya mempengaruhi oleh Karl Marx. Terhadap itu, ia menyesuaikan dengan konteks dunia ketiga, menekankan perlunya solidaritas Selatan. Dengan hal ini, Dos Santos mengklarifikasi 3 jenis ketergantungan, yaitu yang pertama ada ketergantungan kolonial yang ditandai oleh bentuk perdagangan luar negeri era kolonial yang bersifat monopoli dan diikuti monopoli sumber daya lainnya oleh pemerintah kolonial. Yang kedua itu ketergantungan industri finansial, ditandai oleh dominasi modal besar di negara-negara kolonial melalui investasi produksi bahan mentah primer untuk tujuan konsumsi di negara-negara pengaruh atau penjajah. Dan yang terakhir yaitu ketergantungan teknologi industri yang terjadi setelah Perang Dunia II sebagai dampak operasi perusahaan multinasional yang melakukan investasi di negara-negara sedang berkembang. Selanjutnya yaitu pembangunan di negara industri. Negara-negara industri baru adalah negara yang berkembang yang telah mengalami transformasi ekonomi pesat dari ekonomi agrania atau berbasis sumber daya alam menjadi ekonomi industri yang maju. Biasanya ditandai dengan pertumbuhan PDB tinggi, diverifikasi ekspor, dan peningkatan standar hidup. Contoh NIS klasik meliputi Korea Selatan, Singapura, Taiwan, Hong Kong, dan Brasil. Sementara negara seperti India, Cina, dan Afrika Selatan sering dianggap sebagai NIS yang sedang berkembang. Proses pembangunan ekonomi. Pembangunan di NIS umumnya melibatkan strategi yang terencana dan didorong oleh pemerintah dengan fokus pada industri cepat. Berikut adalah deskripsi utama proses awalnya negara-negara NIS seperti Korea Selatan dan Taiwan bergantung pada pertanian, tetapi mereka beralih ke manufaktur melalui kebijakan proteksionisme awal. Misalnya tarif tinggi untuk melindungi industri lokal dan investasi dalam infrastruktur. Ini memungkinkan produksi barang ekspor seperti elektronik, tekstil, dan otomotif. Selanjutnya yaitu ada pandangan Sumitro tentang pembangunan. Sumitro memandang pembangunan sebagai proses yang harus didorong oleh inisiatif swasta, investasi asing, dan liberalisasi ekonomi, bukan melalui intervensi pemerintah yang berlebihan. Beberapa poin kunci pandangannya meliputi ekonomi pasar bebas dan liberalisasi. Ia percaya bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus mengadopsi model kapitalis dengan pasar yang bebas dari regulasi ketat. Ini termasuk membuka pintu bagi investasi asing, mengurangi proteksi domestik, dan mendorong ekspor untuk meningkatkan pertumbuhan. Ia sering mengkritik kebijakan nasionalisasi dan isolasi ekonomi yang diterapkan di era Soekarno yang menurutnya menghambat kemajuan. Pandangan Sumitro sangat mempengaruhi kebijakan ekonomi Indonesia, termasuk dengan deregulasi di era 1980-an dan 1990-an. Namun ia juga dikritik karena pendekatannya yang pro-investor asing dianggap mengabaikan kepentingan nasional dan memperburuk kesenjangan sosial. Meski demikian, kontribusinya diakui dalam membangun fondasi ekonomi modern Indonesia dengan pertumbuhan rata-rata 7% per tahun selama Orde Baru.
Dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu ekonomi politik radikal melalui strukturalisme dan ketergantungan menawarkan kerangka untuk memahami ketidakadilan global, di mana negara berkembang terjebak dalam siklus ketergantungan yang menghambat kemajuan. Solusi potensial yang mungkin diusulkan termasuk reformasi perdagangan, industrialisasi, dan solidaritas internasional. Secara keseluruhan, presentasi menekankan perlunya pendekatan alternatif untuk mencapai pembangunan yang adil dan berkelanjutan, dengan bukti empiris dari kasus-kasus seperti Amerika Latin dan Afrika.